wabarakatuh. Semangat belajar dan sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Apa sih bilangan berpangkat itu? Jadi misalkan ada huruf A, kemudian di atasnya ada angka kecil N, maka dibacanya adalah A pangkat N. Misalkan ada angka 3, kemudian ada angka di atasnya 7 yang kecil, maka dibacanya 3 pangkat 7. Paham ya? Apabila A pangkat N, maka itu sama dengan A dikali A dikali A dikali sampai sejumlah N ya. Jadi angka A itu dikalinya sampai jumlahnya itu N ya, atau N faktor. Nah, di sini A itu sebagai bilangan bulat atau bilangan pokok. Kemudian N di sini sebagai pangkat atau eksponen. Nah, sekarang ini saya sertakan contoh dari bilangan berpangkat ya. Misalkan ada angka 3 pangkat 2, maka itu sama dengan 3 dikali 3. Nah, 3-nya ini sampai 2 kali ya. Maka hasil 3 dikali 3 adalah 9. Kemudian 3 pangkat 3, maka 3 dikali 3 dikali 3. 3-nya itu ada 3 atau dikalikan dengan 3 kali sama dengan 27. Kemudian 3 pangkat 4 itu maka 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 ya. Ada 4 buah 3-nya sama dengan 81. Sudah cukup paham ya di sini ya. Kemudian bilangan berpangkat itu dibagi menjadi beberapa macam ya. Yang pertama adalah bilangan berpangkat bulat positif. Nah, seperti apa bilangan berpangkat bulat positif itu? Jadi, bilangan bulat berpangkat positif itu apabila ada bilangan, nah pangkatnya itu adalah bilangan bulat yang positif ya, nggak ada minusnya dan bukan 0, maka dia namanya bilangan berpangkat bulat positif. Nah, yang kedua adalah bilangan berpangkat bulat negatif. Nah, kalau bilangan berpangkat bulat negatif ini, maka ada sebuah angka yang pangkatnya itu nilainya adalah negatif ya, atau ada minusnya, ada tanda minusnya. Kemudian yang ketiga adalah bilangan berpangkat 0. Nah, seperti apa? Jadi bilangan berpangkat 0 itu apabila ada suatu bilangan pangkatnya 0 ya. Jadi 0 itu yang menjadi pangkatnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif ya.
apabila ada A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi kalau itu bilangannya sudah sama atau bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya tinggal ditambahkan ya. Kalau dia operasinya perkalian, maka pangkatnya ditambahkan dengan syarat bilangan pokoknya itu harus sama. Contoh, misalkan di sini ada 3 pangkat 2 dikali dengan 4 pangkat 3, maka tinggal 4 pangkat 2 ditambah dengan 3. Nah, ini hanya mengoperasikan pangkatnya ya. Sama dengan 4 pangkat 5. Nah, ini pembuktiannya adalah kita tinggal mengalihkan 4 sebanyak 2 kali, kemudian dikali lagi dengan 4 sebanyak 3 kali ya. 4 kali 4 kali 4 ya, sudah 3. 4-nya sudah 2 yang pertama, kemudian 4 yang kedua. Udah dihitung itu ada berapa? 4-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah sama ya, sama yang pangkat hasil penjumlahan tadi ya. Nah, sekarang yang kedua, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka A pangkat M dibagi ya per itu sama dengan bagi, itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Sama ya, yaitu A nya itu harus sama atau bilangan pokoknya itu harus sama, tidak boleh berbeda, baru bisa kita operasikan dengan hanya menghitung pangkatnya saja. Jadi ini contoh, misalkan ada 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4 itu sama dengan 5 pangkat 6 per 5 pangkat 4, atau sama dengan 5 pangkat 6 dikurang 4 ya. Berapa 6 kurang 4? 2 ya, berarti 5 pangkat 2. Atau bisa kita buktikan dengan 5-nya itu kita taruh ada 5 kali 5 kali 5 sampai ada 6 ya. 5 kali 5 apa ada 6 ya. 6 5-nya itu ada 6. Kemudian dibagi dengan 5 pangkat 4. Jadi 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, ini tinggal kita coret yang atas itu dibagi ya. Ya coret aja kalau pembagian. Dicoret 4 ya, di bawah 4, jadi di atas juga dicoret 4. Sisanya 5-nya ada 2, jadi sama dengan 5 pangkat 2 gitu. Kemudian contoh yang ketiga, di sini ada A kali B tutup kurung pangkat M. Nah, ini gimana? Jadi ini sama dengan A pangkat M dikali dengan B pangkat M, begitu. Nah, ini pembuktiannya ya, setelah ini ya. Contoh, ada 3 kali 9 pangkat 4, ini sama dengan 3 dikali 9 dikali lagi sampai ada 4 ya, sampai 4 kali, kali 3 kali 9 dikali 3 dikali 9. Nah, ini 3-nya ada berapa di situ ya? 3 kali 3 kali 3 kali 3, berarti ada 4 ya. Kita tulis di situ 3
dikali 3 dikali 3 dikali 3, kemudian dikali lagi 9-nya ada berapa? Ada 4 juga. 1 2 3 4. Oke. 9 dikali 9 dikali 9 dikali 9. Jadi sama dengan 3 pangkat 4 karena 3-nya ada 4. Kemudian dikali 9-nya juga ada 4. Maka 9 pangkat 4. Ya, begitu ya. Baru itu kamu cari itu hasilnya berapa. 3 pangkat 4 berapa? Dikali 9 pangkat 4 itu berapa? Gitu.